Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seri belajar desain grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW X7. Sekarang kita akan belajar membuat sebuah spanduk dengan ukuran 3 kali 1 meter persegi. Ini contoh spanduk yang akan kita buat. Nah, di sini terlihat ya, ada beberapa komponen di sini. Pertama, ini ada background. Nah ya, ini background dari sebuah spanduk. Nah, ini background ini terdapat sebuah transparansi di sini. Jadi kita akan buat transparansi di background ini, gambar ini. Selanjutnya ada gambar komputer, terus ada logo, ada tulisan seperti ini, dan beberapa komponen atau objek-objek hiasan. Baiklah, kita langsung saja kita praktek membuat spanduk. Silahkan dibuka CorelDRAW-nya. Selanjutnya kita akan membuat dokumen baru, klik new document. Selanjutnya pada name silahkan ketik di sini, terserah ya. Kalau di sini saya belajar spanduk lebar. Tadi kan 3 meter kali 1 meter ya. Kalau kita buat di sininya menggunakan meter, 3 meter kali 1 meter misalkan, nanti kita akan mendapatkan ukuran file yang sangat besar dan proses pembuatan spanduknya pun akan sangat berat. Kita sudah tahu bahwa dalam pembuatan desain berupa vektor gambar objek vektor itu walaupun diperbesar tidak akan menjadi pecah. Jadi kita buat saja satuannya milimeter, kita buat 300 mm ya, kira-kira 30 cm lebarnya dan tingginya 100 mili, jadi 10 cm. Jadi kita akan membuat 30 cm, tingginya 10 cm. Jadi perbandingannya sama, 3 meter dengan 1 meter, 30 cm dengan 10 cm, atau 300 mili dengan 100 mili. Jadi fungsinya supaya nanti ketika diperbesar, perbandingan antara lebar dan tingginya tidak berubah. Karena spanduk, pilih orientasinya yang landscape ya, yang ini. Number of page-nya 1, primary color mode-nya karena ini akan cetak, kita buat CMYK. Rendering resolutionnya kita buat 300. Kalau sudah oke, kita klik OK. Setelah membuat dokumen baru dengan lembar kaca seperti ini, 30 cm lebarnya dan ketinggian 10 cm, kita persiapkan file-filenya, kita import ke sini. Saya sudah menyiapkan filenya ini ya, yang tadi yang file-file yang kita butuhkan, file gambar. Ini ada gambar komputer, ini masih bitmap, sedangkan tadi di spanduk sudah berubah menjadi vektor. Dan ini adalah gambar background, ini JPG file komputer, ini juga masih ini PNG file, namun backgroundnya masih belum transparan. Ini juga logo menggunakan PNG file. Nanti kita impor seluruh gambar ini ke dalam lembar kerja kita. Sekarang kita akan import gambar-gambar tadi ke lembar kerja kita yang ini. Caranya klik menu file, lalu import, pilih di mana file yang akan kita import. Saya sudah kumpulkan di sini. Nanti filenya akan diupload ya di LMS. Jika nanti ingin membuat banner mirip seperti yang dibuat di video ini, nanti akan saya kita impor ya satu persatu. File lagi, import logo, kita import. Terakhir kita akan mengimport ini gambar komputer, klik komputer lalu klik import. Seperti itu. Kita tempatkan saja dulu di pinggir-pinggir di sini. Dan nanti kita ini objek gambar ini kita akan buat sebagai background. Nanti untuk gambar komputer ini taruh di sini ya. Nanti si logo akan kita tempatkan di sini tengah-tengah lingkaran ini. Ini ada lingkaran, logo akan kita tempatkan di sini. Nah, di sini ya, terlihat di sini untuk logo ini sudah transparan, PNG-nya sudah transparan. Kalau ini masih JPG, ini masih bentuknya bitmap. Dan yang ini walaupun PNG tapi dia belum transparan pinggir ini backgroundnya. Nanti kita hilangkan backgroundnya. Setelah kita import objek-objek gambar yang akan diperlukan di dalam membuat sebuah spanduk, kita cek dulu, klik gambar ini. Lihat ini masih bitmap, cuman jenis gambarnya PNG. Nah,
backgroundnya juga belum transparan, nanti kita buat transparan. Ini juga image untuk background masih bitmap, ini juga bitmap, cuman untuk yang berbentuk logo ini backgroundnya sudah transparan. Selanjutnya kita singkirkan dulu ini ke pinggir seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat sebuah rectangle tool sama ukurannya seperti ini, yaitu 300 mili, tingginya 100 mili. Kita buat rectangle, klik rectangle tool, pilih rectangle atau klik tombol F6, lalu kita buat seperti itu. Lalu kita atur di sini ya, kita atur di sini panjang dan tingginya, lebar dan tingginya, klik samakan dengan ini lembar kerja 300, lebarnya 300 dan tingginya adalah 100, enter. Selanjutnya kita akan buat si rectangle ini ke sini, blok rectangle-nya, lalu kita tekan tombol P, huruf P pada keyboard seperti itu. Selanjutnya kita perkecil dulu tampilan view-nya dengan cara memutarkan scroll pada mouse. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menempatkan background terlebih dahulu. Kita perbesar dulu backgroundnya. Nah, usahakan ini yang bulat ini ada di sini. Setelah itu kita akan membuat sebuah intersect ya, sehingga si background ini terpotong, yang diambil hanyalah segini saja, seukuran spanduk. Caranya adalah pastikan si rectangle ini berada di posisi paling atas dan background berada di bawah si rectangle. Caranya kita blok dulu rectangle-nya, lalu kita klik kanan, lalu kita buat order to front of page. Ini sudah ya, sudah di front, dan kita tempatkan background ini di belakang. Klik backgroundnya lalu klik order. Nah, ini sudah di belakang, ciri sudah di belakang. Ini to back-nya tidak aktif. Kalau klik yang, jangan klik ini ya, kalau ini berarti dia akan menjadi di atas. Sudah, pastikan si background ada di bawah dan si rectangle ada di atasnya. Lalu kita blok si background dan rectangle, pastikan yang terblok hanya si background dan rectangle-nya saja. Lalu kita pilih intersect, klik intersect. Selanjutnya kita hapus si background ini, sudah kita tidak butuhkan lagi, kita buang dengan cara klik tekan tombol delete di keyboard. Selanjutnya kita berikan sebuah transparansi cukup 50%. Kalau kita klik di sini, kita tadi sudah membuat bahwa si rectangle ada di atas dan si background ada di bawah. Jadi kalau kita mau membuat transparansi si background, pastikan si rectangle ini ada di bawah, atau kita keluarkan dulu dari sini. Kalau ini kita yang terseleksi adalah si rectangle-nya, bukan si background. Keluarkan dulu sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik ini background-nya, lalu klik tools transparency tool. Selanjutnya klik uniform transparency 50%. Sudah cukup segini. Udah. Setelah itu kita kembalikan lagi si rectangle tool ke tengah sini dengan cara menekan tombol P di keyboard kembali. Alangkah lebih baiknya lagi si background ini kita kunci dulu ya, biar nanti si background ini tidak terdrag seperti ini. Nah, ini kan belum terkunci, jadi ketika kita salah drag dia akan ikut ke drag. Kita singkirkan dulu si rectangle-nya, lalu kita pilih background, lalu kita klik kanan di background ini, lalu kita lock object. Kalau sudah terkunci maka tidak bisa, walaupun salah geser. Untuk membuka kuncinya gampang, tinggal klik kanan, unlock lagi, nanti dia terbuka kuncinya. Selanjutnya kita tempatkan lagi si rectangle ke sini dengan cara P seperti itu. Selanjutnya kita akan buat si logo ini masuk ke tengah seperti ini. Kita paskan dengan lingkaran yang sudah ada biar lebih indah. Kita klik, kita masukkan dengan cara power clip ya, memasukkan gambar ke dalam sebuah frame. Klik objek yang akan kita masukkan, klik kanan, lalu power clip inside, lalu klik di sini. Lalu kita pilih edit power clip atau select power clip content.
Oke, tempatkan, kita paskan. Nah, seperti itu. Kalau jika sudah dirasa pas, kita klik di luar seperti itu. Jadi ini sudah menyatu ya si objek logo ini dengan si frame rectangle. Buktinya kalau kita geser, si logo ikut bergeser juga. Selanjutnya kita akan memasukkan gambar ini, komputer ini ke sini. Nah, namun di sini backgroundnya masih belum transparan ya. Kita akan hapus dulu, sekalian kita akan merubah si image ini menjadi vektor. Caranya kita menggunakan fasilitas trace bitmap. Kita seleksi dulu seperti ini, lalu kita trace bitmap, pilih outline trace, lalu pilih line art. Nah, oke ya, di sini sudah terhapus backgroundnya. Beda ya dengan ini ya, beda. Ini kalau ini berarti sudah transparan. Lalu klik OK. Namun ada bagian-bagian yang belum terseleksi seperti di sini nih. Ini juga masih belum terseleksi. Kita bongkar dulu ya. Si objek yang sudah kita edit jadi vektor ini akan bertumpuk. Nah, seperti itu. Ini masih bertumpuk. Kita hapus. Objek ini kita hapus saja, kita seleksi, langsung kita delete. Nah, sekarang sudah ada objek yang sudah kita trace bitmap. Nah, ini kan backgroundnya sudah nggak ada nih, namun ada yang masih tertinggal. Kita akan hapus nih yang ini, yang putih ini, yang berwarna putih seperti ini. Caranya gampang sekali, tinggal di blok si image ini, lalu kita klik kanan, kita pisahkan dengan fasilitas ungroup all object. Di semua objek yang ada di gambar itu di ungroup, dipisahkan. Nah, ini terpisah menjadi beberapa kurva. Selanjutnya kita pilih ya, kita perbesar dulu. Kenapa ini tidak terseleksi ya? Karena si image ini masih ada di bawah si rectangle. Kita buat si image ini di atas si rectangle. Kita blok dulu, lalu kita klik kanan, kita blok, lalu klik kanan, pilih order to front of page. Nah, seperti itu. Berarti si objek ini sudah ada di atas si rectangle ini. Nah, klik. Nah, ini tidak akan salah. Ngeklik, pasti si objek ini yang akan terpilih. Selanjutnya kita klik yang ini. Ini yang putih ini. Setelah diklik, lalu di delete. Begitu juga dengan yang di sini. Klik, lalu delete. Klik, lalu tekan tombol delete. Juga sama. Ini ada sedikit lagi. Oke, sekarang sudah transparan. Selanjutnya kita akan memasukkan objek ini ke dalam si rectangle ini menggunakan power clip ya. Kita klik objek ini, namun kita harus buat dia di grup kembali. Tadi kan kita sudah ungroup all, kita grup ulang. Klik, seleksi objeknya, lalu klik kanan, lalu grup objek. Oke, sekarang kita klik lagi, kita akan masukkan objek ini ke dalam frame rectangle. Klik objek, lalu klik kanan, power clip inside, klik di sini. Kita akan menyesuaikan ukuran ini ya, kita edit dengan cara yang ini, edit power clip. Nah, seperti ini. Lalu kita blok yang akan kita edit, kita perbesar seperti ini. Nah, menyesuaikan. Nah, jika dirasa sudah sesuai, lalu kita klik di sini stop editing content. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah teks. Kita lihat dulu ya contohnya. Kita akan membuat teks ini LKP Amanahcom. Nah, di sini ada efek seperti ini ya, putih nih. Ini bukan outline ya. Ini dengan cara lain. Kita samakan saja ya. Kita pilih dulu ini. Tulisannya menggunakan Rockwell Extra Bold dan besar hurufnya 44,9 atau 45. Oke, kita buat menggunakan text tool. Kita ketikkan LPK Amanahcom. Selanjutnya kita edit, kita rubah menjadi Rockwell Bold. Kita perbesar hurufnya menjadi 44,9 atau 45. Oke, seperti itu.
karena sekarang kita akan membuat teks, berarti si image ini ya, si background sama gambar ini kita anggap sudah tidak kita edit lagi. Sebaiknya kita lock saja, kunci, supaya tidak terjadi pergeser ke sana ke sini. Klik, lalu klik kanan, lock object. Selanjutnya kita lihat lagi ya, di sini membuat efeknya, efek warna putih ini. Ini warnanya, fillnya berubah menjadi warna biru dan ada efek warna putih seperti ini. Caranya kita blok, kita duplikat si tulisan ini menggunakan shortcut Ctrl plus D. Tekan tombol Ctrl di keyboard dan plus D, huruf D di keyboard. Kita klik dulu, lalu Ctrl D, maka dia akan terseleksi. Oke, setelah kita menggunakan Ctrl D, maka ini akan terduplikat. Lalu kita tempatkan ya, ini akan dua ya, kita tempatkan, nanti bertumpuk kita atur, namun kita berikan dulu perwarnaannya. Yang di atas itu adalah warna biru, yang di bawah ya kita rubah menjadi warna putih, dan yang di atasnya berwarna biru. Kita sesuaikan supaya ada efek seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa gabungkan dua tulisan ini menjadi satu. Caranya blok, lalu klik kanan, group object. Selanjutnya kita lihat lagi ke spanduk contoh. Di sini ada tulisan melayani, jenis hurufnya freehand 521 BT dengan tinggi font atau besaran font 35,8 atau 36. Kita buat lagi menggunakan text tool. Ketikkan di sini melayani .2, lalu kita edit, jenis hurufnya freehand tadi ya, dengan besaran font 35,8 atau 36. Lalu warnanya kita buat fill berwarna merah. Selanjutnya kita pindahkan ke bawah. Jika ingin lurus, kita bisa menggunakan alignment ya, alignment, line and distribution. Caranya klik melayani, lalu klik shift. Setelah kita klik melayani, tombol shift kita tekan di keyboard, lalu klik tulisan LPK ini. Tekan tombol shift, lalu klik, lalu kita align left ya, tekan tombol huruf L, left di keyboard, seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Nah, di sini ada rectangle berwarna merah dengan transparansi, fonten transparansi. Oke, kita balik lagi ke spanduk yang akan kita buat. Kita buat rectangle tool. Nah, sini. Oke, kita perbesar, kita paskan. Nah, seperti itu. Lalu kita berikan pewarnaan, warnanya magenta. Lalu si outline-nya kita hilangkan dengan cara klik ini, lalu klik none ya, atau bisa juga di sini. Nah, bisa juga di sini, klik none. Selanjutnya kita buat, ini kan menutupi si tulisan ya, tulisan teksnya tertutupi. Lalu kita buat dia ada di belakang. Klik kanan, order. Nah, pilih yang back one ya, jangan to back of page, nanti ada di belakang background. Pilih back of one, jadi ke belakang satu step. Nah, kalau masih kurang, kita klik lagi, order, back one lagi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau masih belum, di back one lagi, karena harus beberapa objek yang harus terlewati. Selanjutnya kita klik lagi rectangle ini, kita berikan transparansi, fonten transparansi. Ini ya, klik, lalu klik fonten, sini transparansi, seperti itu.
Seperti ini. Jika ya masih silahkan diatur seperti itu. Lalu kita buat lagi yang di atasnya ini, membuat rectangle tool ya. Kita bisa copy saja dari sini, kita duplikat ya seperti tadi menggunakan ini kontrol, tombol keyboard kontrol plus tombol D berbarengan. Oke, kita praktekkan, klik rectangle-nya lalu kontrol plus D. Nah, akan terduplikat seperti itu. Lalu berikan pewarnaan tadi warna kuning seperti ini, lalu kita atur tinggiannya, sesuaikan ya. Lalu kita ratakan si rectangle ini dengan rectangle yang ada di bawahnya. Caranya sama, klik rectangle yang akan kita ratakan, lalu klik rectangle di sini sambil tekan huruf shift sambil tekan tombol huruf shift. Nanti kita samakan perataannya antara yang rectangle berwarna kuning ini dengan rectangle berwarna magenta. Caranya klik yang warna kuning lalu tekan tombol shift. Setelah tekan tombol shift, tahan, klik yang rectangle magenta, tekan shift, klik sampai seperti ini. Lalu ini kan mau perataan kanan ya, rata kanan, kita right R, berarti klik tekan tombol R di keyboard seperti itu. Jika mau diatur, masih ingin diatur transparansinya, bisa menggunakan ini lagi. Nah, bisa diatur. Selanjutnya kita cek lagi contohnya. Nah, di sini ada tulisan 4 tulisan ini ya dengan outline seperti ini. Pertama kita buat dulu tulisan ininya khususnya, nanti kita buat outline-nya, atau bisa outline-nya dulu baru tulisannya. Tapi kita buat tulisannya saja dulu deh. Kita buat tulisannya baru kita buat outline-nya. Kita lihat tulisannya Arial, besar fontnya 24. Kita menggunakan text tool kembali, kursus desain grafis. Kita berikan pewarnaan merah dan kita tebalkan seperti itu. Kita tempatkan di sini. Selanjutnya kita buat ini ya, kita buat rectangle, ujungnya kita buat round, lingkaran seperti ini, dan ujung ini kita runcingkan. Caranya kita buat rectangle dulu seperti itu. Nah, jika sudah pas rectangle-nya, lalu kita buat si ujungnya ini agar melingkar, gunakan ini misalkan 5, bawahnya juga yang ini 5 misalkan. Seperti itu. Lalu kita buat dia, kita buat miring, kita keluarkan dulu, kita edit ya. Lalu kita buat rectangle lagi yang agak besar, lebih besar dari ini. Kita buat dia di scale ya. Nah, seperti itu. Tempatkan di sini. Nah, kita akan membuat sebuah trim ya, kita trim seperti itu. Lalu kita akan membuat rectangle seperti ini lagi. Kita bisa buat menggunakan intersect. Kita buat lagi di blok lagi, kita buat intersect seperti itu. Kita hapus yang tadi. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan atau kita buat perataan lagi, klik shift lalu perataan atas, top T berarti. Lalu kita buat duplikat lagi dengan cara tekan Ctrl D. Nah, sesuaikan, kita kasih pewarnaan, yang ini berwarna kuning, yang tengah berwarna magenta, yang terakhir kuning. Kita kasih warna kuning, pewarnaannya kuning, kita klik warna kuning. Nah, seperti itu. Jika kurang tebal, kita bisa tambah ketebalannya 1 misalkan. Ini kita buat 1 lagi, ini juga kita buat 1. Lalu kita buat pewarnaan, ini magenta,
magenta, ini warna kuning, terakhir warna kuning kembali. Nah, jika setelah itu kita blok saja, kita grup ya, kita pindahkan ke sini. Seperti itu. Ya, jika kurang tebal ya bisa kita tebalkan. Seperti itu ya. Silahkan disesuaikan. Selanjutnya yang kedua adalah kursus Microsoft Office warna hitam. Kita tinggal blok ya, copy paste atau kita Ctrl D, langsung kita pindahkan ke sini. Kita pilih teksnya, kita edit kursus Microsoft Office. Oke, kita ganti warna menjadi warna hitam, sesuaikan dulu ya. Selanjutnya kita blok dua-duanya, kita langsung Ctrl D seperti itu, kita langsung geser. Kalau tidak muat ya, kita sebenarnya bisa kecilkan ini. Nah, kalau nggak muat bisa diatur saja. Ini ke ataskan, kita blok, ke ataskan lagi seperti itu, disesuaikan. Silahkan dirubah lagi. Nah, di blok 3 kursus desain web, warnanya magenta. Yang terakhir adalah nomor 4 hotspot provider, warnanya orange. Ini kita atur lagi ya, silahkan diatur-atur lagi ya. Jika ini kurang rapat silahkan dirapatkan sampai sesuai dengan yang diharapkan. Inilah bagaimana cara membuat sebuah spanduk menggunakan CorelDRAW X7. Selamat mencoba, semoga sukses, berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.